Adi Prayitno berharap Kaisang maju di Pilkada Jakarta untuk mengantisipasi terjadinya deadlock di mana Ridwan Kamil tidak boleh Golkar dimajukan di Pilkada Jakarta. Bahkan kalau mau jujur kita sebut lagi, Kaisang itu sebenarnya ini sebagai antisipasi skenario kedua kalau deadlock. Deadlock dalam arti Ridwan Kamil dan Golkar nggak mau di Jakarta. Harus ada second plan-nya dong. Kenapa Kaisang nggak dimajukan sebagai calon gubernur? Kenapa hanya diproyeksikan sebagai calon wakil gubernur? Bagi saya, baju yang dikenakan oleh Mas Kaisang itu kekecilan kalau hanya sebagai calon wakil gubernur. Ketua umum partai, suara di pileg di Jakarta signifikan. Jakarta dan anak presiden. Masa iya calon wakil gubernur? Anak presiden sampai 20 Oktober 2024. Betul, tapi per hari ini sampai kandidasi. Betul, magnet sebagai anak presiden penting. Ya kalau memang faktor anak presiden nggak penting, kenapa Kaisang dikaitkan dengan Pilkada Jakarta? Artinya apa? Jadi sekalian ingin memajukan Kaisang, mumpung ada kesempatan maju melalui putusan MA, sekalian aja calon gubernur ini sebagai exit plan. Kalau Ridwan Kamil dan Golkar nggak bisa dipaksa untuk sekaligus menghormati orang-orang sudah berjuang keras di MA ya. Betul. Kalau saya justru melihat kalau Ridwan Kamil sama Anies Baswedan bertanding ini nggak beach match, Mas. Dua orang ini berkawan, Pak. Iya. Hangat, akrab. Jangan-jangan mereka ini sering WA-WAan tiap hari itu. Ya tidak ada rivalitas yang sifatnya personal, tapi beda kalau Kaisang yang maju, Pak. Ini personal. Personal dalam arti Kaisang ini adalah Jokowi. Kaisang ini kekuasaan politik saat ini. Kalau head to head dengan Anies, jadi big match-nya jadi kalau Anies dan Kaisang. Anies sama Kaisang. Ya, itulah Adi Prayitno yang meminta atau memprediksi bahwa Kaisang untuk maju di Pilkada Jakarta dikarenakan bisa jadi Ridwan Kamil akan tetap diajukan di Jawa Barat sehingga untuk memecah kebuntuan Kaisang dimajukan di Pilkada Jakarta. Lalu bagaimana tanggapan Habibur Rahman terkait duet antara Ketua PKS atau Presiden PKS Ahmad Saihu berdampingan dengan Kaisang? Inilah Habibur Rahman. Yang di Jakarta Pusat, semua daerah ini kan belum ada yang fix ya. Saya pikir belum ada satupun yang resmi ya. Jadi segala kemungkinan masih bisa terbuka. Kalau Mas Kaisang dengan Mas Lutfi juga menurut saya bagus ya. Kedua-duanya adalah tokoh di Jawa Tengah ya. Mas Kaisang sangat kuat di Jawa Tengah, Pak Lutfi juga kuat. Tinggal nanti dibicarakan di level koalisi seperti apa. Itulah Habibur Rahman yang mengatakan bahwa Kaisang kuat di Jawa Tengah. Pak Lutfi atau Ahmad Lutfi sebagai Kapolda Jawa Tengah juga begitu kuat. Bisa jadi mungkin seperti disampaikan oleh Adi Prayitno bahwa nanti Kaisang akan diproyeksikan untuk maju di Pilkada Jakarta dikarenakan Ridwan Kamil tetap akan dijagokan di Jawa Barat dikarenakan dipastikan menang di Jawa Barat. Ya, Kaisang memang tinggi surveinya di Jawa Tengah. Akankah Kaisang maju di Pilkada Jawa Tengah atau tidak? Ya, kita dengar ulasan Metro TV. Akhir-akhir ini Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep terpantau rajin melakukan belusukan untuk menemui warga Jakarta. Namun sejumlah survei justru menunjukkan nama Kaisang unggul di Jawa Tengah. Dalam survei LSI, Kaisang Pangarep unggul di Pilkada Jawa Tengah. Kaisang bahkan mengungguli Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi yang digadang-gadang bakal maju di Pilkada Jateng 2024. Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan mengatakan salah satu alasan Kaisang unggul dalam survei karena dianggap berasal dari keluarga tokoh politik. Survei teranyar dikeluarkan Indikator Politik Indonesia yang menunjukkan dalam simulasi 10 nama, Kaisang meraup elektabilitas sebesar 22,8%, disusul Ahmad Lutfi lalu Taci Yasin. Kaisang mengaku berterima kasih dengan hasil tersebut. Namun, Ketua Umum PSI itu belum mau buru-buru mengiyakan maju di Pilkada Jawa Tengah. Ya, itulah Kaisang yang belum buru-buru untuk maju di Pilkada Jawa Tengah. Kita dengar Kaisang bicara apa. Yang mau mengusung kami tapi baik lagi ya. Jawa Tengah ini kan provinsi yang cukup besar, masalah kompleks, butuh pemimpin yang bisa menyelesaikan semua masalah yang ada.
Apakah Kaisang akan maju di Pilkada Jawa Tengah? Namun demikian kalau dia mengisyaratkan bahwa akan artinya bahwa Jawa Tengah akan dipimpin oleh orang yang profesional yang mengerti persoalan Jawa Tengah dikarenakan begitu sangat kompleks. Apakah Kaisang akan memberikan kesempatan kepada Ahmad Lutfi dan Kaisang maju di Pilkada Jawa Tengah Jakarta maksud saya seperti Adi Prayitno yang menyampaikan hal itu ya. Kaisang lebih baik di Jakarta atau di Jawa Tengah? Kita dengar Pangrang Wisangagu ya, pengamat politik dari Jogja ini. Ya, kalau Jokowi efek ya, itu saya kira di banyak daerah terjadi gitu ya. Kita lihat mungkin Pilpres kemarin kan, kita lihat perolehan dari data survei terakhir ya dari beberapa lembaga survei ke Pak Prabowo, misalnya Prabowo Gibran kan 50 sekian lah, tapi nggak terlalu tinggi ya. Kemudian hasil kemenangannya kan 58. Ya, itu kan menunjukkan Jokowi efek cukup besar ya. Tetapi memang kalau khusus untuk pilkada itu juga harus diuji lagi. Kemarin misalnya kan kalau kita simak Litbang Kompas kan mengatakan sekitar berapa itu 53 atau 50 berapa itu ya. Itu masyarakat prefer gitu ya pada atau suka memilih calon yang diendos Pak Jokowi gitu ya. Tetapi kan itu umum ya. Calon siapa saja. Nah, mungkin akan berbeda gitu ya branding keluarga Jokowi di sini ya, khususnya anak-anaknya di sini yang masuk dalam bursa pilkada adalah Kaisang. Mungkin itu lebih kuat ya efeknya ya. Artinya Jokowi efek itu sebenarnya bisa luas ya ke siapa saja yang diendos Jokowi atau siapa yang terasosiasi dengan Jokowi gitu. Tetapi efek itu tampaknya lebih kuat khususnya untuk keluarga ya Presiden Jokowi. Nah, misalnya contoh ya, banyak juga misalnya contoh di Jateng ini kan ada Pak Lutfi juga ya. Pak Lutfi kan dikenal juga sebagai tokoh yang lama ya berkiprah juga membantu Pak Jokowi dari di masa ketika jadi wali kota Solo hingga terakhir menjabat Kapolda Jateng misalnya seperti itu. Saya kira posisi Pak Lutfi juga sering diasosiasikan dengan Jokowi, tetapi saya kira Pak Lutfi sendiri secara personal, brand personalnya juga jalan ya, artinya tumbuh dan berkembang ya secara independen. Nah, tetapi di sini kita simak kan ada sosok Mas Kaisang kan gitu. Nah, saya termasuk percaya juga bahwa popularitas maupun daya tarik Kaisang di pemilih itu tidak lepas dari bayang-bayang ya, daya tarik dari sosok Presiden Jokowi, kira-kira gitu. Karena menjadi seorang putra presiden ya, populer dikenal sebagai putra presiden meskipun gitu ya, Kaisang juga dilihat saat ini menjabat sebagai ketua umum PSI, artinya ketua umum salah satu partai kan gitu partai. Nah, cuma memang begini ya Cindy ya, saya kira untuk Jawa Tengah kemarin kalau kita simak ya yang data yang dirilis oleh teman-teman di Indikator Politik itu kan memang masih banyak sebenarnya gitu ya pemilih yang katakanlah masih undecided voter, kira-kira gitu ya. 60 sekian persen ya, sepertiga lebih bahkan katanya seperti itu. Nah, 2/3 lebih. Nah, itu kan mengindikasikan bahwa sebenarnya dari aspek top of mind pun itu kan Kaisang juga masih rendah kan, hanya 4% kalau nggak salah ya. Sementara Pak Ahmad Lutfi itu sudah lebih di atas 8,6. Tetapi kalau di dalam masuk simulasi nama, memang tampaknya Kaisang ini lebih kuat kan gitu. Nah, tapi menurut saya ini tidak lepas dari efek dari popularitas ya. Popularitas Kaisang sebagai tokoh nasional dan sekaligus sebagai putra presiden. Nah, itu yang menurut saya paling mendasar ya, yang kemudian ikut mengerek elektabilitas Kaisang dalam simulasi itu. Itulah Pangni Sarwiago, pengamat politik di mana mengatakan kalau Kaisang memang tetap ada pengaruh Jokowi efek begitu ya, dikarenakan ya Kaisang adalah merupakan langsung anak biologis daripada Presiden Jokowi ketimbang Ahmad Lutfi yang ya walaupun disanding dikaitkan dengan nama Jokowi, namun demikian itu hanya di endorse bukan anak kandung Presiden Joko Widodo.